Ya pemirsa, untuk mengetahui rekomendasi komoditas pekan ini, kami sudah bersama dengan Afwan Arif, analis Finex Berjangka. Ya Pak Afwan, bagaimana perbandingan dari transaksi emas untuk hari ini dibandingkan awal pekan lalu? Ya, pada awal pekan lalu emas bergerak naik karena didukung oleh meningkatnya kekhawatiran mengenai kenaikan inflasi secara global serta kenaikan sejumlah komoditas akibat dari krisis energi yang melanda di sejumlah negara. Tetapi kenaikan emas di pekan lalu itu tertahan di kisaran harga $1.800 per troy ounce-nya dan kembali berbalik turun yang disebabkan oleh menguatnya imbal hasil obligasi Amerika serta keputusan mengejutkan dari Bank Sentral Kanada yang mengakhiri program stimulusnya, sehingga membuat emas menutup pekan lalu dengan penurunan. Sedangkan untuk hari ini emas sempat bergerak naik di awal sesi Asia, tapi melanjutkan kenaikannya setelah Bank Sentral Australia mengeluarkan kebijakan moneternya. Tetapi untuk hari ini kenaikan harga emas bisa bersifat sementara karena pasar sedang menantikan pertemuan 2 hari The Fed yang akan dimulai pada hari Selasa ini, di mana hal yang paling dinantikan adalah tentang keputusan tapering dari The Fed. Nah, jika tapering ini jadi dilakukan di bulan November ini, emas berpotensi akan kembali melemah lebih lanjut. Begitu Mbak Popi. Baik, dengan perkembangan dolar dan juga inflasi ini, bagaimana Anda melihat potensi pelemahan emas ke support baru? Ya, dengan melihat perkembangan dari penguatan dolar Amerika dalam beberapa waktu terakhir sejak pekan lalu, di mana menguatnya imbal hasil obligasi serta adanya ketakutan oleh tekanan inflasi secara global, memicu sejumlah bank sentral dunia untuk bersikap hawkish dan memulai untuk merencanakan menaikkan suku bunganya di tahun 2022 nanti, dan hal tersebut mendorong emas menuju pelemahan yang lebih dalam. Ditambah lagi jika The Fed jadi mengumumkan tentang tapering di minggu ini akan memicu aksi jual terhadap emas lebih lanjut lagi, di mana emas berpotensi akan melemah menuju support baru di bawah $1.680 per troy ounce-nya, bahkan bisa lebih rendah lagi karena di minggu ini juga akan rilis data NFP yang diperkirakan akan mengalami kenaikan sehingga bisa mendorong emas untuk melanjutkan pelemahannya. Oke. Untuk rekomendasi momentum long buy ini emas seperti apa, Pak? Ya, dengan adanya sentimen-sentimen yang membebani pergerakan emas seperti inflasi dan rencana pengurangan stimulus oleh sejumlah bank sentral, tentunya akan membebani harga emas itu sendiri. Nah, jika emas gagal bertahan di atas 1.780-an dan kemudian jatuh sampai di harga 1.745, maka emas bisa berpotensi turun lebih jauh lagi sampai di 1.720-an. Bahkan tidak menutup kemungkinan bisa sampai di harga 1.680-an. Nah, di level-level harga tersebut kita bisa mulai untuk membeli emas dan kita simpan untuk jangka menengah sampai jangka panjang. Karena penurunan emas saat ini kemungkinan besar hanya bersifat untuk sementara saja. Baik, dengan tren penguatan harga, bagaimana Anda merekomendasikan CPO untuk November ini, Pak? Ya, kita melihat CPO di bulan Oktober kemarin mengalami kenaikan yang cukup besar di angka 9,31%, melanjutkan kenaikan di bulan September yang sebesar 8,02%. Nah, untuk di bulan November ini CPO masih berpotensi akan melanjutkan kenaikannya. Dengan adanya tren kenaikan yang cukup kuat, juga bisa memicu adanya potensi untuk koreksi karena adanya aksi profit taking. Tetapi melihat sentimen-sentimen positif yang ada, CPO masih tetap berpotensi untuk melanjutkan penguatannya dengan target di 5.200 ringgit Malaysia per tonnya untuk November ini. Ditambah lagi dengan adanya kenaikan harga minyak dunia yang masih akan mengalami kenaikan ke depannya, menjadi salah satu faktor untuk mendorong kenaikan harga CPO untuk bulan November ini. Jika harga berhasil menembus di 4.990 sampai 5.048 ringgit Malaysia per tonnya, besar kemungkinan CPO akan melanjutkan tren kenaikannya. Begitu, Mbak. Baik. Lalu untuk Olen, Pak, bagaimana Olen dan Robusta untuk pekan ini? Ya, untuk Olen di awal pekan ini dibuka melemah sejak hari Senin kemarin. Hal ini
terbilang wajar karena akibat dari aksi profit taking dari pelaku pasar setelah melihat kenaikan di pekan lalu atau di sepanjang bulan Oktober lalu yang cukup signifikan sekali. Tetapi ini cukup wajar karena aksi profit taking tersebut, dan untuk pekan ini mungkin Olin masih berpotensi akan mengalami koreksi harga. Sedangkan untuk Robusta setelah kembali ke harga tertinggi di 10 tahun terakhir karena adanya kekurangan kontainer di Vietnam yang mengganggu proses pengiriman ekspornya dan penurunan persediaan kopi secara global, membuat harga kopi terutama Robusta itu sendiri masih berpotensi akan melanjutkan kenaikannya dalam pekan ini. Gitu, Mbak. Ya, untuk resiko investasi dari sentimen global ini bagaimana Anda melihatnya pada 2 bulan terakhir di 2021 ini? Ya, kita melihat dari sentimen-sentimen global yang ada saat ini seperti inflasi dan krisis energi yang terjadi secara global memang cukup berdampak terhadap era investasi. Dengan tahun 2021 yang masih menyisakan kurang dari 2 bulan, tentu tetap ada rasa optimisme bahwa investasi masih bergerak ke arah yang positif, di mana pemulihan ekonomi sudah mulai berjalan dengan baik, mulai dari vaksinasi dan kenaikan harga sejumlah komoditas tentunya akan menopang pemulihan ekonomi secara global setelah wabah COVID-19 yang melanda sepanjang hampir 2 tahun terakhir. Dan untuk 2 bulan terakhir ini, arah investasi terutama di komoditas masih akan bergerak ke arah positif yang didukung oleh sentimen-sentimen yang positif juga. Jadi untuk 2 bulan ke depan, saya rasa masih cukup menjanjikan untuk berinvestasi. Begitu Mbak Poppy. Baik, terima kasih Pak Ahwan untuk diskusinya bersama kami dan juga analisanya. Pemirsa, Ahwan Arif, analis Finex Berjangka.